Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bakhtiar Rifai. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Langsung saja kita simak penjelasannya seperti berikut ini. Persamaan trigonometri itu terkadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat atau mengharuskan kita untuk merubahnya ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Contohnya adalah seperti ini untuk persamaan kuadrat, persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Misalkan 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0. 2 cos kuadrat X min 3 sin X min 3 sama dengan 0. 3 tan kuadrat 2X min 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan contoh dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Untuk itu ya, penyelesaian persamaan trigonometri bentuk kuadrat ini perlu kita ingat beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah pemfaktoran persamaan kuadrat itu harus kalian kuasai. Sudah kalian pelajari dulu di SMP ya. Kemudian identitas trigonometri. Yang ketiga adalah relasi sudut di berbagai kuadrat. Contohnya untuk pemfaktoran persamaan kuadrat misalkan ya, A kuadrat min B kuadrat, maka sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Kemudian untuk identitas trigonometri sebagai contoh misalkan, ini contoh ini ya. Kemudian untuk identitas trigonometri contohnya misalkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X maka sama dengan 1. Maka untuk sin kuadrat X bisa kita rubah ke dalam bentuk 1 min cos kuadrat X. Itu ya sebagai contoh. Kemudian ingat juga bahwa untuk nilai trigonometri sin X, cos X itu kan maksimal adalah 1 dan minimal adalah min 1. Jadi untuk sin X dan cos X itu berlaku bahwa 0 nilainya adalah min 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1. Dan untuk cos juga sama, min 1 kurang dari cos X kurang dari sama dengan 1. Itu adalah hal-hal yang perlu kita ingat untuk bisa menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Langsung saja kita ke contoh, kita bahas ketiga soal ini ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri berikut. Yang pertama adalah 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0 untuk batas 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Yang pertama kita tulis dulu ini ya. Kita tulis soalnya dulu, berarti 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita misalkan ya, misalkan cos X itu sama dengan P, boleh, atau tidak dimisalkan juga tidak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini. Kita misalkan saja ya biar mudah. Misalkan cos X itu sama dengan P ya. Misal cos X sama dengan P, maka 2P kuadrat ditambah P min 1 sama dengan 0. Sudah bisa memfaktorkan ya, berarti 2P kuadrat itu berarti buat seperti ini dulu ya. Faktornya sama dengan 0. Jadi 2P kuadrat di sini 2P, di sini adalah P. Min 1 itu berapa kali berapa? Yang dijumlahkan itu ketemunya adalah di sini. 1 per 1 di sini ya. Min 1 berarti 1 di sini 1 ya. Berarti 1 itu kan 1 kali 1. Kemudian ini 1 kali P adalah P, 2P kali 1 adalah 2P. Ketika dijumlahkan ketemunya di sini ketemu P, berarti 2P kali 1 di sini plus, di sini min. 2P dikurangi P ketemu P ya gitu. Maka ketemu P sama dengan setengah atau P sama dengan min 1. Kemudian kita kembalikan ya, P itu kan sama dengan cos X, berarti kembali kita rubah lagi P sama dengan cos X. Ketemu cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan min 1. Nah, masing-masing ini kita rubah ya, kita rubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri
sederhana. Yang pertama dulu untuk ya. Tuliskan di sini saja. Untuk cos X sama dengan setengah, itu kan sama dengan berapa? Cos X sama dengan setengah itu. Sama dengan cos 60 derajat ya. Maka kita bisa memperoleh cos X sama dengan cos 60 derajat. Ingat ya, cos X sama dengan cos alfa, maka X yang pertama itu adalah 60 sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk yang kedua itu adalah min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Ya, ini 1, 2. Nah, maka kita masukkan dulu untuk ya, untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 60 derajat. Untuk yang kedua, untuk K sama dengan, kalau 0 berarti min 60 ditambah 360, berarti kan ketemunya min 60. Tidak masuk batas di sini, berarti K-nya sama dengan 1 saja. Maka X-nya sama dengan 360 dikurangi 60, 300 derajat. Nah, ini yang pertama ini. Dan untuk cos X sama dengan min 1. Yang kedua, untuk cos X sama dengan min 1 itu, ya nilainya min 1 itu cos berapa kira-kira? Cos 0 berarti, kalau 0 kan, cos 0 itu kan 1. Maka kalau min negatif, berarti kalau bentuknya grafik dari cos itu kan seperti ini ya. Kalau digambarkan seperti ini. Di sini 1, maka di sini min 1. Di sini berapa? 90 derajat, maka di sini adalah 180 derajat. Maka cos X sama dengan min 1 itu sama dengan cos 180 derajat ya. Maka kita peroleh bahwa cos X sama dengan cos 180 derajat. X sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Yang pertama. Yang kedua adalah X sama dengan min 180 derajat plus K kali 360 derajat ya. Maka untuk K sama dengan 0, X-nya ketemu berapa? 180 derajat. Yang kedua, untuk K-nya sama dengan 0 kan K-nya diganti 0 ya, misalkan 180 min ditambah 360 ketemunya adalah 180 ya, berarti K-nya sama dengan 1. Kalau misalkan K-nya 0, maka kan min 180 derajat tidak memenuhi ini. Maka untuk yang kedua adalah K sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 180 derajat. Sama ya, nanti ditulis satu saja. Sudah ketemu semua, maka kita tinggal menuliskan himpunan penyelesaiannya. Kan yang ditanyakan adalah penyelesaiannya. Berarti kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat, kemudian 180 derajat, dan 300 derajat. Tuh. Cukup mudah ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya contoh yang kedua, nomor 2 tadi. 2 cos kuadrat X min 3 sin X min 3 sama dengan 0. Loh, kok beda ini ya? Ini cos, ini sin. Nah, bagaimana? Itu. Berarti kita tuliskan soal dulu biar lebih mudah. 2 cos kuadrat X min 3 sin X min 3. Nah, sama dengan 0. Ingat bahwa tadi ada identitas trigonometri untuk sin X, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1 ya. Kita lihat di sini cos kuadrat X berarti bisa kita rubah ke dalam bentuk 1 min sin ya. Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Karena di sini adalah sin X, berarti kita rubah ke dalam 1 min sin kuadrat X. Itu. Kedua dalam kurung 1 min sin kuadrat X min 3 sin X min 3 sama dengan 0. Kita rubah lagi 2 kali 2. 1 adalah 2 min 2 kali sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X min 3 sin X min 3 sama dengan 0. Maka ketemu min 2 sin
kuadrat X min 3 sin X, 2 dikurangi 3, min 1 sama dengan 0. Maka masing-masing kita kalikan dengan min 1. Maka ketemu 2 sin kuadrat X plus ya. Karena kan min kali min plus 3 sin X min 1 kali min adalah plus 1 sama dengan 0. Nah ini bisa kita langsung faktorkan atau kalian rubah ke misalkan P dulu. Kalau saya bisa, ini kan sudah variabelnya sama, variabelnya adalah sin X. Maka langsung kita faktorkan saja ya. 2 sin kuadrat X berarti 2 sin X dikali dengan X ya. Dikali dengan sin X ya. Sin X. Kemudian 1 itu pasti 1 kali 1. Tinggal kita lihat di sini. Kalau plus berarti di sini min, di sini min. Bisa juga di sini plus, di sini plus. Tinggal kita lihat di sini saja. Di sini adalah plus. Kayaknya adalah plus, di sini plus. Kita cek. 2 sin X dikali 1 adalah 2 sin X. 1 kali sin X adalah sin X. Dijumlahkan ketemu 3 sin X. Tuh. Berarti ini sudah betul ya pemfaktorannya. Tinggal kita menuliskan saja. Ketemunya adalah sin X sama dengan min setengah. Atau sin X sama dengan min 1. Ada 2 penyelesaian ya. Yang pertama untuk sin X sama dengan min setengah. Itu kan sama dengan yang nilainya setengah itu adalah sin berapa? Sin 30 ya. Dia di kuadran berapa yang nilainya negatif untuk sin ya. Ingat juga bahwa kalau misalkan all sin tan cos. Berarti yang nilainya negatif untuk sin itu di kuadran 3, maka 180 derajat ditambah 30 derajat ya. Sin 180 derajat ditambah 30 derajat. Maka ketemu sin X sama dengan sin 210 derajat ya. Ini berarti kita langsung mencari X-nya. Nah, masih ingat untuk penyelesaian sin X sama dengan sin alfa itu ada 2 ya. Yang pertama itu adalah X sama dengan alfa plus 210 derajat plus K kali 360 derajat. Yang pertama kita selesaikan dulu. Maka untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 210 derajat. Untuk K sama dengan 1 sudah pasti tidak memenuhi ya, karena 360 ditambah 210 pasti lebih dari 360. Kedua, X sama dengan 180 min 210 derajat ya, ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 210 itu ketemunya adalah 30 derajat ya, min 30 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya berapa? Kalau 0 kan pasti negatif. Kalau K sama dengan 1 berarti 360 dikurangi 30. Ketemu 330 derajat. Sudah ketemu ya untuk ini. Untuk yang sin X sama dengan min setengah. Kemudian yang kedua, sin X sama dengan min 1. Untuk sin X sama dengan min 1. Yang nilainya itu min 1 itu sin berapa? Nah, perlu diingat juga kalau grafik dari sin itu kan dari sini ya. Set gitu. Nah, kalau di sini adalah 90 derajat, sini 180, maka di sini adalah 270 derajat. Maka sin X sama dengan min 1 itu sama dengan sin 270 derajat. Tuh ya. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan sin X sama dengan sin 270 derajat. Masih ingat sama dengan ini? Yang pertama adalah X sama dengan 270 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya ketemu 270 derajat ya. Yang kedua, untuk yang kedua X sama dengan 180 derajat min 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurangi 270 itu berapa?
90 derajat ya, min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, pasti tidak memenuhi, berarti K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 270 derajat. Karena 360 dikurangi 90 kan 270 derajat ya. Maka sudah ketemu himpunan derajatnya adalah yang pertama ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini sama, berarti 3. Maka HP-nya itu sama dengan 210 derajat, kemudian 270 derajat, dan 330 derajat. Itu. Ini contoh kedua untuk bentuk kalau misalkan ininya berbeda ya. Berarti kita rubah ke dalam bentuk cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X atau sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kalian bisa rubah itu. Kemudian contoh ketiga. Ini ya. Tentukan penyelesaian dari 3 tan kuadrat X min 1 sama dengan 0 untuk batas 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2pi. Nah ini adalah sudutnya berbentuk radian ya, berarti nanti kita penyelesaiannya berbentuk radian juga ya. Berarti kita tuliskan dulu soalnya 3 tan kuadrat 2x min 1 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan ya, ingat tadi bahwa a kuadrat plus a kuadrat min ya, a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b dikali dengan a min b. Atau bisa kita misalkan dulu, misalkan P juga boleh gini ya. Misal tan 2x sama dengan P, boleh ya. Maka 3P kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan ya. Di sini berarti ada 2. Nah, akar dari 3P itu kan akar 3P ya, akar 3P min berarti sini plus 1, di sini adalah akar 3P min 1 sama dengan 0. Tuh. Masih ingat ya ini ya. Nah, ini yang kita pakai. Kemudian ketemu P sama dengan min 1 per akar 3 atau P sama dengan 1 per akar 3. Nah, P min 1 per akar 3 itu kan P-nya itu sama dengan, kita kembalikan ya, tan 2x sama dengan min 1/3 ya, min 1 per akar 3 atau tan 2x sama dengan 1 per akar 3. Kita rubah dulu biar lebih mudah. Tan 2x itu sama dengan min 1/3 akar 3 atau tan 2x sama dengan 1/3 akar 3. Masih ingat untuk tan sama dengan 1/3 akar 3 itu tan berapa ya? Nah, kalian perlu ingat juga itu. Yang pertama, untuk tan 2x sama dengan min 1/3 akar 3. Maka ketemu tan berapa yang lain 1/3 akar 3. Kalau di kuadran 1 itu tan 30 itu kan 1/3 akar 3 toh. Nah, maka dia di sini negatif. Kalau di sini negatif itu dia di kuadran berapa untuk tan? Sin, tan, cos. Berarti dia di kuadran 2. Maka 180 dikurangi 30 derajat untuk negatif. Berarti tan 180 kurangi 30 tan 150 derajat sama dengan min 1/3 akar 3. Kalau dalam bentuk radian berarti 150 per 180 dikali pi ya. Berarti berapa? 150 dibagi 180 maka sama dengan, kita bagi dengan 3 ya. Jadi 3 berarti 5/6 ya. 5/6 pi. Tuh. Maka tan 2x sama dengan min 1/3 akar 3 itu sama dengan tan 5/6 pi. Bisa kita tuliskan dengan tan 2x sama dengan tan 5/6 pi. Masih ingat ya, untuk tan x sama dengan tan
alfa, maka penyelesaian cuma satu ya. Berarti masih ingat saya tuliskan di sini ya, untuk tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali, kalau radian berarti K kali pi. Maka 2X sama dengan 5/6 pi ditambah dengan K kali pi. Maka X sama dengan 5/12, masing-masing kita bagi dengan 2, ditambah dengan K kali pi per 2. Ini untuk yang ini ya. Maka untuk K sama dengan 0 ketemu X sama dengan 5/12, di sini ketemu pi tadi ya. Pi, kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya dijumlahkan dengan pi per 12. Ini pasti penjumlahannya adalah pi per 2, pi per 2. Berarti kalau pi per 2 itu berarti kalau di penyebutnya biar jadi 12 berarti dikali 6, berarti 6/12, berarti 5 tambah 6, berarti 11/12 pi. Kemudian K sama dengan 2, berarti 11 tambah 6, maka X sama dengan 17/12 pi. K sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 17 tambah 6, 23/12 pi. Nah, ini sudah mentok ya, karena batasnya cuma 2 pi. Kalau misalkan tambah satu lagi, berarti 23 tambah 6 itu 29. 29 bagi 12 itu kan lebih dari 2 ya. Jadi berarti tidak memenuhi. Tuh. Maka cuma sampai ini ya. Kemudian untuk tan 2X sama dengan 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 tadi kan tan 30 ya. Maka tan 2X sama dengan tan 30 itu berarti 1/6 pi. Maka 2X sama dengan 1/6 pi plus K kali pi. Maka X sama dengan 1/12 pi ditambah dengan K kali pi per 2. Sama caranya untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1/12 pi. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah tambah 6, berarti 7/12 pi ya. K sama dengan 2, maka X sama dengan 7 tambah 6, 13/12 pi. Untuk K sama dengan 3, maka X-nya sama dengan 13 tambah 6, berarti 19/12 pi. Kemudian untuk K sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 19 tambah 6, berarti 25/12 pi. Nah, ini tidak memenuhi yang ini ya. Maka jelas himpunan penyelesaian ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka selanjutnya kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jangan lupa dituliskan HP-nya sama dengan tulis semua ya. Berarti kita urutkan dari yang terkecil 1/12 pi, 5/12 pi, kemudian 7/12 pi, kemudian 11/12 pi, kemudian 13/12 pi, kemudian 17/12 pi, 19/12 pi, dan yang terakhir adalah 23/12 pi. Kita cek ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah penyelesaian dari bentuk tan ya, kalau misalkan persamaan kuadrat bentuk tan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari persamaan bentuk trigonometri dalam bentuk kuadrat ya. Sebagai latihan silahkan dicoba sendiri ya. Nah, kalau misalkan ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya. Demikian penjelasan tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Kalau misalkan ada masukan, saran, atau pertanyaan, atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan kirim ke email atau ke WA ya. Demikian saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.